Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Hartanto, guru SMA Negeri 1 Muara Telang. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Tripes tahun 2021 angkatan 3. Kali ini saya akan menampilkan video PPL 1 saya di SMA Negeri 1 Muara Telang dengan materi makna perubahan dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Pak. Alhamdulillah, semoga kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, dimanapun kita berada menerapkan protokol kesehatan. Coba on kamera semua, coba. Yang lain, jangan di-on kameranya. Semua yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita, tolong disingkirkan terlebih dahulu. Kita fokus di mata pelajaran kita. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Satin, coba pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran, silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Sartin. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Mari, sebelum kita memulai juga, bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, Pak mau memberikan motivasi hari ini kepada kalian. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, seperti pelajaran kita hari ini. Semoga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang pengertian sejarah? Pak pengen nanya, Pak pengen coba, kalian masih ingat tidak? Coba ada yang tahu pengertian sejarah, apa itu? Ya, Angel. Pengertian sejarah dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jawabannya cukup bagus, keren. Sekarang Pak, tambah pertanyaan, apakah semua peristiwa masa lalu dapat dikatakan sejarah? Tidak, Pak. Kenapa? Tidak berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi peristiwa sejarah itu peristiwa yang berhubungan dengan masa sekarang, peristiwa masa lampau, dia berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Jadi kalau tidak berhubungan berarti tidak dikatakan peristiwa sejarah kayak itu. Iya, Pak. Jawaban Juliana tadi cukup bagus. Ya. Jadi semua peristiwa sejarah, peristiwa masa lampau yang ada kaitan dengan peristiwa masa sekarang dan peristiwa masa depan itu baru dapat dikatakan sejarah. Kalau tidak ada kaitannya tidak dapat dikatakan sejarah ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan dan keberlanjutan, bab 2 ya. Kalau bab 1-nya kemarin kita belajar tentang pengertian sejarah. Bab 2 ini kita belajar tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kompetensi dasar pelajaran hari ini memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna perubahan, mengurutkan peristiwa perubahan dalam sejarah, mengaitkan beberapa peristiwa dalam sejarah yang mengalami perubahan, menjelaskan makna keberlanjutan dalam sejarah, mengurutkan peristiwa yang berkelanjutan dalam sejarah, dan mengaitkan beberapa peristiwa dalam sejarah yang mengalami keberlanjutan.
Yang 456 ini untuk minggu depan ya. Jadi kita pelajari tujuannya adalah yang nomor 1, 2, dan 3 ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Sekarang kalian tonton video berikut ini. Nanti akan saya tanya. Silakan. Oke. Sudah kalian tonton. Coba Pak pengen tahu dari video yang kalian putar, apa yang ada di pikiran Anda? Coba, ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Randy Satria, ya silakan. Menurut saya ada perubahan mobil. Perubahan mobil yang digunakan Mobil, dari mobil kayu menjadi mobil yang lebih modern. gitu ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Randy. Cukup bagus. Ada yang lain? Silakan. Pak. Ya, siapa itu? Febri Setia. Ya, oke. Perubahan Silakan. pola pikir manusia yang butuh kenyamanan. Butuh kenyamanan, jadi berubah terus, termasuk mobil ya. Iya, Pak. Kalau mobilnya ketinggalan zaman, penumpangnya tidak nyaman ya. Oke, oke. Video tadi menggambarkan adanya suatu perubahan ya. Perubahan dalam bentuk mobil, dari yang tadinya mobil kayu menjadi mobil yang modern ya. Seperti jawaban teman-teman kalian tadi. Nah, di sini kita belajar tentang perubahan. Makna perubahan dalam sejarah. Apa itu perubahan? Kita lihat, perubahan diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Perkembangan perubahan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang berlangsung cepat. Berlangsung lambat dinamakan evolusi dan berlangsung cepat dinamakan revolusi. Coba ada yang mencontohkan, yang bisa mencontohkan contoh dari evolusi? Dan diri manusia. Perubahan diri manusia. Dari bagaimana? Dari bayi menjadi dewasa. Sedangkan revolusi itu Revolusi industri. revolusi industri. Oke, bagus. Contohnya tadi revolusi industri ya. Perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi perubahan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru seperti discovery, invention, dan inovasi. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Contoh perubahan penduduk. Apa contohnya? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Contoh perubahan penduduk yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bagus. Dengan bertambahnya penduduk, terjadi perubahan dalam diri kita ya, karena kondisi yang semakin padat. Cukup bagus. Sekarang, contoh dari penemuan baru. Kalau Dahulu menggunakan kerbau. Sekarang menggunakan traktor, sonder. ya, konflik dalam masyarakat. Contohnya apa? Konflik dalam masyarakat contohnya perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat yang akhirnya apa? Membuat manusia melakukan perubahan ya. Wah, lab. Ya, oke lah. Ya, contohnya saja konflik antar tetangga ya. Dengan adanya konflik dengan tetangga membuat kita melakukan yang namanya perubahan, baik itu perilaku dan perbuatan ya, ataupun ucapan. Oke, selanjutnya faktor eksternal
meliputi faktor alam seperti bencana alam, ya, yang mengakibatkan perubahan. Kemudian ada lagi peperangan. Kemudian ada lagi pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, dengan adanya pengaruh masyarakat lain, terjadinya perubahan. Kemudian yang keempat ada bersatunya dua kebudayaan, ya, bersatunya dua kebudayaan menjadi satu. Oke, sekarang itu ada tugas LKPD, kalian diskusi, kalian kerjakan sekarang. Nanti kita presentasikan apa hasil kerja kalian. LKPD ini sudah saya kirim di grup WA. Silakan lihat di grup WA-nya. Ya, ini ada 2 soal. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang perubahan yang terjadi di desamu selama kurun waktu 4 tahun. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 dan 99? Perubahan apa yang terjadi? Silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Apa yang mau mempresentasikan pertama? Silakan. Jawabannya yang nomor 1 dulu ya. Silakan. Siapa itu? Komang Yuni. Komang Yuni. Ya. Ya. Ya, silakan. Perubahan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di desa saya, yaitu pembangunan yang semakin pesat. Contohnya puskesmas sudah ada di desa-desa. Apa lagi? Terus tuh, jalan di desa-desa sudah semakin bagus, tidak seperti dulu yang tanah. Sekarang koral sudah atau coran? Sudah koral, Pak. Koral, belum aspal. Belum. Kalau sudah diaspal. Oke, yang lain silakan. Terima kasih ya ngomong ini. Oke, Pak. Ya, siapa? Yang lain silakan. Ada yang menambahkan atau menanggapi? Saya, Pak. Hah? Ya, silakan. Perubahan tempat olahraga. Dulu itu main olahraganya di sawah. Sekarang sudah dibangun tempat olahraga, gedung olahraga. Ya. Olahraga apa contohnya? Kalau sekarang sudah di gedung olahraga, Pak. Biasa digunakan untuk olahraga apa? Badminton, futsal, wow. Futsal. Itu nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang perubahan yang terjadi di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1999? Di Satria ya, silakan. Perubahan yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pembangunan fasilitas umum yang semakin lengkap dari hari ke hari. Fasilitas umum. Contoh jembatan, rumah sakit. Angel Laura, ya Angel, ya silakan. Perubahan politik, Pak. Perubahan politik, contohnya? Dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin sampai demokrasi Pancasila yang sekarang digunakan. Sekarang menggunakan demokrasi Pancasila, oke, bagus, keren ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari LKPD ini? Silakan dulu. Komang Hidayah. Ya silakan, Komang. Jadi kesimpulannya, setiap tahun manusia melakukan perubahan baik di desa maupun di kota untuk mencari suatu kenyamanan. Kenyamanan ya. Kenyamanan kita ya. Ya, untuk mencapai kenyamanan kita butuh yang lebih perubahan ya. Sekarang dari kesemuanya ada yang bisa menyimpulkan tadi kesimpulan LKPD ya. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan ke semua pelajaran kita. Kalau ada yang bisa, ya kalau ada yang bisa saya Pak kasih hadiah ya. Pak kasih hadiah boneka, tapi bonekanya virtual. Oke, silakan. Si Tria ya. Tria apa Laila? Ya, Laila, silakan. Kesimpulannya dari pembelajaran, perubahan akan selalu terjadi pada diri manusia. Keren. Ntar Bapak kirim bonekanya ya. Iya, Pak. Secara virtual ya. Secara virtual nanti melalui WA ya. Oke, terima kasih Laila. Iya, Pak. Sama-sama.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Silakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Minggu depan kita lanjutkan nanti pelajarannya tentang keberlanjutan ya kan. Pak nanti ngirim tugas di grup WA kelas. Tolong nanti dicek. Pak beri waktu 3 hari untuk mengerjakannya ya. Sartin, ketua kelas, tolong pimpin doanya sebelum kita pulang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.